Puji Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali, saudaraku, di dalam acara New Spirit. Nah, saya mau menyambung tema besar kita, yaitu menjadi berkat. Dan hari ini saya mau memberikan judul renungan New Spirit, yaitu memimpin diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bacakan ayatnya di dalam Efesus pasal kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan disambung nanti dengan ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan begini, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-14, berkata demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tema besar kita menjadi berkat. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Salah satu, saudaraku, upaya yang harus kita lakukan adalah kita cakap memimpin diri kita sendiri. Nah, saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang cakap memimpin dirinya sendiri, saudaraku, yaitu ada ciri-cirinya. Bagaimana, saudaraku, dia hidup di dalam kasih. Ya, bagaimana orang itu dalam kehidupannya sehari-hari, dia, saudaraku, mempraktekkan kasih. Dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi, saudaraku, saudara-saudara seiman, dia mengasihi orang-orang yang, saudaraku, patut ditolong, diberkati, kasih, saudaraku. Nah, kemudian di ayat yang ketiga adalah berbicara tentang percabulan, bagaimana dia memiliki moral yang baik, ya, saudaraku. Nah, kemudian di dalam ayat yang keempat adalah juga bagaimana ayat yang keempat ini berbicara soal bagaimana dia berkata-kata dengan benar, tidak sembrono. Dikatakan di sini, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, ya. Tetapi ucapkanlah syukur, supaya, saudaraku, kita tidak mengatakan hal-hal yang kotor, tetapi kita mengucap syukur. Berbicara soal bagaimana kita menggunakan perkataan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang menjadi berkat adalah orang yang dapat memimpin dirinya sendiri. Yaitu apa, saudaraku? Memiliki nilai-nilai yang benar. Bagaimana dia hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dia memiliki kasih. Bagaimana dia menjaga perkataannya. Bagaimana dia mengucap syukur. Di dalam dirinya, dia bisa memimpin dirinya untuk melakukan hal-hal yang demikian. Mencerminkan, saudara, sebagai anak-anak Allah yang menjadi berkat. Nah, bagaimana, saudaraku, nilai-nilai ini ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri ini untuk memiliki nilai-nilai ini, saudaraku, sehingga kita bisa menjadi berkat. Nah, saudaraku, kemudian ayat itu berlanjut, dikatakan begini, bangunlah, hai kamu yang tidur. Artinya, saudaraku, kita harus bangun. Kita harus dapat, saudaraku, mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan, saudaraku, ayat yang lebih jelas lagi mengatakan begini,
begini saudaraku. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus memiliki nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita memiliki moral yang baik, kita dapat, saudaraku, memiliki perkataan yang memberkati, dan bagaimana saudara dan saya dapat mengucap syukur. Saudaraku, tentunya ini harus diupayakan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Pergunakanlah waktu yang ada. Kita bangun, kita, saudaraku, bangkit dari keterpurukan kita. Kita memperhatikan cara hidup kita. Kita menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, saudaraku. Karena itu sebenarnya kesibukan orang Kristen yang utama adalah bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita untuk membangun diri kita sendiri. Kita sibuk menaruh nilai-nilai firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Itu kesibukan utama kita, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Kalau nilai-nilai itu sudah merasuk di dalam diri kita, kita akan mudah untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perkataan-perkataan kita itu, saudaraku, dapat memberkati orang lain. Bagaimana kita hidup dengan kekudusan, dengan moral yang baik. Bagaimana kita hidup di dalam kasih, kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Semuanya itu perlu ditanam di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, cara menanamnya adalah setiap hari. Kita merenungkan ayat-ayat yang firman Tuhan yang berkenaan dengan nilai-nilai itu. Kemudian, saudaraku, kita memasukkan di dalam kehidupan kita dan kita menerapkannya. Saudaraku, oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memimpin diri kita sendiri dengan cakap, kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik. Dari pagi hari kita bangun tidur, kita berdoa, kemudian kita merenungkan firman Tuhan, kita berusaha mengambil nilai-nilai yang ada, kita masukkan dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita bekerja, kita tidak sembrono menggunakan perkataan kita. Kemudian, saudaraku, ketika ada celah-celah berbuat dosa, kita mulai, saudaraku, dapat mengantisipasi dengan baik. Kemudian, saudaraku, kalau di dalam waktu hari itu kita ketemu orang, sehingga kita, saudaraku, dapat menolong orang-orang lain, kita menggunakan waktu-waktu itu sedemikian rupa terus-menerus, saudaraku, kita memimpin diri kita dengan baik, dengan bijak, maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi berkat. Gaya hidup itu terus kita kembangkan, saudaraku. Gaya hidup Kristiani, nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan kita terapkan, kita bawa diri kita, kita cakap memimpin diri kita dari waktu ke waktu, dari pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Saya percaya kalau kita maksimalkan waktu kita dengan kita menerapkan firman Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi berkat. Pertanyaannya, bagaimana selama ini? Saudara memimpin dirimu ke arah yang mana? Apakah saudara cenderung mengucapkan perkataan yang sembrono? Saudara cenderung egois, hidup untuk diri sendiri? Saudara tidak memiliki kasih? Saudara memimpin dirimu ke arah yang mana? Pagi hari ini saya mau setiap kita, ayo pimpinlah dirimu sendiri ke arah yang benar, yaitu ke arah firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu dengan bijak. Jangan buang-buang sembarangan. Kalau banyak nilai-nilai yang berhasil kita tanam dalam kehidupan kita, saudara pasti menjadi berkat. Biarlah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini akan membawa kita semakin maju, semakin luar biasa, semakin berkenan kepada Tuhan. Pimpinlah dirimu sendiri.
Bangunlah nilai-nilai dirimu sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menguatkan saudara, mengubah saudara, dan saudara akan menjadi berkat. Biarlah hari ini kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang semakin maksimal di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.